Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Konten kali ini akan membahas tentang asap knalpot mobil itu masuk kabin atau tercium di kabin. Jadi ini cukup beresiko karena ketika mobil berhenti, asap yang masuk, mesin nyala, asapnya masuk, itu bisa bikin penumpang lemas dan lain-lain ya. Jadi resikonya banyak. Uh, Mobil normalnya itu asapnya itu keluar dari belakangnya. Nah ini, baik jalan maupun mobil di tempat, kalau mesinnya nyala itu keluarnya dari belakang. Normalnya. Tapi jika kondisi mobil mesinnya itu bermasalah, ini asapnya itu lebih pekat. Ada yang warna putih, ada yang warna hitam. Jadi kalau kondisi mesinnya bermasalah itu asap keluarnya hitam atau putih ya. Kemudian di sekitar knalpot ini bocor. Jadi bisa bocor depan, tengah, dan agak belakang ya. Jadi hampir belakang lah. Ini juga bisa jadi faktornya. Sebenarnya normalnya itu nggak bocor, keluarnya dari belakang. Tapi kalau knalpotnya bermasalah, mesin bermasalah, yaitu timbul asap dan bocor, ini keluarnya bisa dari depan, tengah, ataupun hampir belakang. Oke, kita bahas kenapa asap knalpot bisa masuk kabin. Padahal mobil ini sebenarnya udah didesain dari pabrik itu kedap ya. Harusnya minim udara luar masuk. Tapi karena faktor usia ya, faktor U bisa jadi bodi kropos. Bodi kropos ditambah knalpot kropos ya. Ini yang sering terjadi. Jadi knalpotnya bocor di depan, bodinya kropos di depan. Alhasil perbedaan udara yang ada di kabin dan luar kabin sehingga asap knalpotnya masuk ketika mobil jalan ya. Mobil jalan maupun mobil berhenti mesinnya hidup. Karena kalau jalan itu turbulensi semakin banyak yang masuk, tapi kalau berhenti karena ada perbedaan udara. Jadi bodi kropos atau knalpotnya kropos ya. Knalpot itu normalnya yang saya bilang harusnya keluar dari belakang. Jadi karena bodinya kropos, knalpot kemungkinan bocor bisa masuk dari depan, tengah, ataupun hampir belakang. Kedua, faktor seal. Faktor seal atau karet. Dan knalpot juga. Jadi knalpotnya bocor, sealnya rusak. Jadi di mobil ini sebelum kabel masuk ke dalam bodi atau saluran AC masuk dalam bodi, di sini tuh banyak karet-karet ataupun seal. Di lampu belakang ini juga harusnya ada seal, lampu belakang. Langsung pintu belakang itu karetnya kalau longgar juga bisa masuk karena kebanyakan ketika mobil jalan turbulensi itu biasanya sebenarnya resiko terbesar itu masuknya dari belakang karena turbulensi kayak gini itu kalau mobil jalan. Jadi sektor belakang harus dicek semua. Ini kalau knalpotnya normal keluarnya dari belakang itu rata-rata sebenarnya dari belakang. Tapi kalau knalpotnya nggak normal, karetnya juga nggak normal, sealnya nggak normal, bisa masuknya dari tengah maupun depan. Jadi di mobil ini banyak yang menuju kabin itu banyak seal dan karet. Jadi seal karet ini jendela, seal karet pintu, seal karet lampu, dan lain-lain. Banyak sekali, itu harus dicek semua. Tapi kalau pengen lebih mudah, yaitu cek knalpotnya dulu, knalpotnya bocor di mana, kemudian baru cek bodi.
Karena kalau normalnya itu sebenarnya resiko terbesar tuh turbulensi lewat belakang. Nah, ini seal pintu kendor itu juga faktor, terutama yang di pintu bagasi belakang atau pintu belakang, sektor-sektor belakang. Tapi kalau terciumnya di depan ya kita harus ke bodi-bodi depan maupun seal-seal karet di depan. Beserta knalpotnya harus dicek juga. Ini susahnya ketika kalau mobil sedan ini ngeceknya karena dia terlalu ceper ya. Jadi pemilik sendiri nggak bisa, harus ke bengkel. Tapi kalau mobil-mobil yang tinggi bisa dicek sendiri ya. Oke, gitu aja dari saya. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dukung terus channel saya. Semoga sehat selalu. Terima kasih.